Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 pada proyek matematika kelas 8. Kami bertiga dari kelas 8B dan sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Enace Cesara Putri. Saya Mas Sugiarto. Saya Rebi Bawadea Mukti. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan data, sensus data, jarak dari rumah ke sekolah, siswa-siswi kelas 8B. Latar belakang dari sensus data, jarak dari rumah ke sekolah sendiri adalah analisis data mengenai jarak rumah ke sekolah dapat digunakan untuk mengetahui dan menebak waktu yang diperlukan siswa untuk berangkat dari rumah ke sekolah, dapat berfungsi untuk keperluan siswa atau data keperluan sekolah dan yang lain-lainnya. Sedikit informasi yang akan kami jelaskan sebelum kami mempresentasikan data jarak dari rumah ke sekolah siswa-siswi kelas 8B. Jarak sendiri adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi atau objek dengan objek lainnya, atau total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Selanjutnya adalah tujuan kami mengapa kita memilih pilot project matematika adalah karena untuk melatih siswa untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukannya. Melatih siswa untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Melatih siswa untuk membaca grafik yang disajikan. Melatih jiwa sosial psikis siswa ketika melakukan pengumpulan data dan melatih kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu data atau materi. Manfaat yang kami peroleh dari sensus data ke sekolah milik Selamat Band sendiri adalah dapat meningkatnya kemampuan siswa dalam menganalisis suatu data atau suatu materi, meningkatnya kemampuan siswa dalam menyajikan dan menginterpretasikan data, meningkatnya juga keberanian siswa dalam menjelaskan suatu data secara spesifik, meningkatnya keinginan siswa untuk belajar mengelola atau menganalisis data. Terakhir adalah meningkatnya pengetahuan siswa mengenai data tertentu. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk mencari sensus data jarak dari rumah ke sekolah. Alat dan bahan tersebut adalah handphone, laptop, aplikasi Google Map, kertas, dan alat tulis. Dan cara yang kami gunakan untuk menentukan jarak dari rumah ke sekolah dengan cara menyiapkan pertanyaan, mewawancarai narasumber, membuktikan jarak menggunakan aplikasi Google Maps, menganalisis data secara manual dan menggunakan Microsoft Excel. Berikut yang kami tampilkan adalah data yang kami peroleh, yang kami dapat dari proses pengambilan sensus data jarak dari rumah ke sekolah siswa-siswi kelas 8B yang kami buat dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dan juga lebih nyaman untuk dilihat. Dan yang di sebelah kanan sendiri adalah grafik dari data mentah di sebelah kiri. Grafik yang kami gunakan adalah diagram garis yang menjelaskan di bawah sini ada jarak dari rumah ke sekolah siswa-siswi kelas 8B dan di sebelah kirinya adalah frekuensinya. Seperti jarak 1,5 meter memiliki frekuensi 1, jarak 2,5 meter memiliki frekuensi 1, dan seterusnya. Berikut perhitungan manual kita. Mean rata-rata
median nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Pertama adalah perhitungan manual kami dalam mencari MER atau rata-rata. Rumus MER atau rata-rata sendiri sudah kami cantumkan, yakni X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi frekuensi atau jumlah data. X1, X2, X3 sendiri adalah data-data yang telah kami kumpulkan. Data-data yang telah kami kumpulkan akan kami jumlahkan. Setelah itu kami bagi jumlah data yang ada, yakni 17. Hasil yang kami dapat adalah 119,3 dibagi 17 dan hasil akhirnya adalah 7,2. Median atau nilai tengah, rumus yang kami pakai adalah N atau frekuensi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena data yang kami peroleh jumlahnya ganjil. Hasil yang kami peroleh sendiri untuk nilai tengahnya adalah 7,5. Selanjutnya adalah nilai modus atau nilai yang sering muncul dalam data kami, yaitu 4,3, 7,5, 8,4, dan 11 km. Berikut adalah kesimpulan yang kami peroleh dari sisus data jarak dari rumah ke sekolah yang telah kami buat. Rata-rata data jarak dari rumah ke sekolah siswa-siswi kelas 8B sendiri menurut data yakni 7, sekian atau disingkat menjadi 7,2. Selanjutnya adalah nilai tengah atau median yang kami peroleh data jarak dari rumah ke sekolah siswa kelas 8B yakni 7,5 km. Nilai frekuensi paling tinggi yang kami peroleh dari data dari rumah ke sekolah siswa-siswa B yakni 4,3, 7,5, 8,4, dan 11. Jarak dari rumah ke sekolah siswa kelas 8B yang terjauh adalah 12 km. Jarak dari rumah ke sekolah siswa-siswi kelas 8B yang terdekat adalah 1,5 km. Minimal waktu yang diperlukan siswa untuk berangkat ke sekolah agar tidak terlambat adalah jam 6.15 menit, karena waktu untuk menempuh perjalanan paling lama adalah 13 menit. Maaf, 30 menit. Baik, sekian perhatiannya. Sekian presentasi dari kami mengenai data jarak ke sekolah. Kami dari kelompok 2 berterima kasih atas perhatiannya. Misalnya kami presentasi ada salah data atau kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Project IPA. Perkenalkan, nama saya Zaskia Triapsari. Nama saya Gracia Ceris. Sari Purnomo Putri. Grace, dilepas Grace. Kami akan mempresentasikan tentang penyaringan dan konversionisme. Kita akan melakukan filtrasi air. Aku ina yo. Sambil menunggu, kita akan menjelaskan latar belakang dalam kehidupan air. Maksudnya apa? Salah satu
Dengerin dulu ya. Air sendiri memiliki arti. Yaitu unsur oksigen, unsur hidrogen yang kemudian disimpulkan manfaat air itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari saya manusia dan bergerak membuat sistem penyaringan air, sistem penyaringan tidak Air adalah sumber kehidupan bagi umat manusia. Yes, kebutuhan utama. Air adalah sumber kehidupan bagi umat manusia alias kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Air juga ada yang tidak dalam kondisi yang tidak benar. Baik kualitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri. Di zaman sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah atau berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Berikut dengan kuantitasnya. Dilanjutkan oleh Ghana merupakan modifikasi air tutup lapisan kedua kecil, lapisan keempat ada selanjutnya di lapisan terakhir tisu bekerja yang ukurannya kecil dan bisa juga sebagai mengurangi bau dari air yang. Menurut Blanley, ciri-ciri air yang tercemar salah satunya adalah keruh, kotor, berbau, dan banyak terdapat mikroorganisme. Mencegah alat dan bahan. Alatnya yang pertama adalah gunting atau cutter, dan bahan-bahannya yang pertama botol bekas, tisu dan kapas, 3 kerikil, 4 pasir, 6 arang. Langkah penelitian. Pertama, menyiapkan botol bekas dan gunting. Kedua, memutar botol. Ketiga, setelah itu pada bagian bawah masukkan beberapa kayu. 4, lalu masukkan tisu yang sudah dilipat menjadi kecil. 5, masukkan kerikil, batu, pasir, dan masukkan arang. Secara melapisi dengan beberapa tisu. 7, terakhir lalu
Berdasarkan data yang sudah kami dapatkan adalah limbah minyak yang tergolong A difiltrasi memiliki karakteristik yang berlicin. Proses penjernihan terjadi perubahan kondisi air tersebut. Perubahan terbesar terjadi pada perubahan warna airnya. Hal tersebut dikarenakan ada tisu. Kesimpulan dan saran. Setelah melakukan proyek ini, kesimpulan dapat diambil bahwa penyaringan air ternyata dapat mempengaruhi kualitas air tersebut. Campuran minyak, kualitas hal warna meningkat, minyak keruh menjadi bening. Berikut kasih bahan yang digunakan agar bisa menghilangkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, marilah kita mensyukuri atas nikmat ketuhanan Yang Maha Esa karena kami dan kalian semua bisa berkumpul dengan sehat walafiat. Amin. Amin. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nayara Maheswari Ayesa, bisa dipanggil Nayara. Nama saya Fani Teresia. Tujuan kami di sini untuk Asihkan yaitu siswi kelas 8B dengan menggunakan rumus mean, median, dan modul. Presentasi kami membuat data tinggi badan siswa-siswi kelas 8B menggunakan diagram lingkaran. kami menggunakan Microsoft Excel Untuk kami alat bahan yang kami gunakan dari meteran, laptop, pensil, dan kertas. Dan cara memperoleh datanya adalah 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Mencari siswa-siswi di kelas 8B. 3. Mengukur tinggi badan siswa-siswi 8B. 4. Siswa yang diukur terdiri dari siswa muda dengan interaksi dengan kepala menggunakan metode 5. Mengukur tinggi badan 8B. Memindahkan elemen-elemen Excel, menghitung dan terakhir membuat maklumat. Dan alasan kami memilih data tinggi badan siswa kelas 8B adalah untuk memudahkan kita mencari mean, median, dan modus melewati tinggi badan siswa-siswi kelas 8B. Kira rumus pembahasan. Tinggi badan adalah jarak dari ujung kaki hingga ujung kepala manusia saat berdiri tegak. Tinggi badan manusia bergantung pada faktor lingkungan dan genetik. Rumus mean adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya sama dengan X1 per N. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah. Jika jumlah frekuensinya genap sama dengan N1 per 2. Jika jumlah frekuensinya ganjil, N per 2. Dan selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai paling banyak. Modus ini harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut adalah data mentah dari tinggi badan siswa kelas 8B. Berikut ini juga ada data Excel tinggi badan dari kelas 8B. Dan di sini juga ada data siswa-siswi kelas 8B dalam bentuk diagram lingkaran. Bisa di zoom nggak? Bentar, bisa di zoom. Iya. Rumus dan pembahasan. Median, karena jumlah frekuensi kami ada 17, yaitu ganjil, kami menggunakan N per 2 sama dengan 17 per 2 sama dengan 8,5 dan dibulatkan menjadi 9.
Dan urutan frekuensi ke-9 yaitu 160 cm. Dan selanjutnya ada mean. Meannya ada 2700 per 17 sama dengan 158,8 dan dibulatkan menjadi 159. Dan selanjutnya ada modus. Nilai yang paling sering muncul dalam data tinggi siswa kelas 8B adalah 160 cm. Jadi kesimpulan yang bisa kalian petik dari presentasi kami ini adalah data siswa-siswi kelas 8B yang paling banyak di dalam angkanya adalah 160 cm. Dan nilai tengah dari siswa-siswi kelas 8B itu adalah 9, yakni 160 cm juga. Dan nilai rata-rata dari semua 2 35 kali 30 tambah 30,5 kali 13,5 tambah 30 kali 13,5 sama dengan 525,5 cm dengan prisma luas permukaan prisma luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas tambah kelas keliling alas kali tinggi per prisma sama dengan 2 kali 225 km tambah 72 cm kali 30,5 cm sama dengan 2646 cm. Saya ki kan nih 2 volume balok dan balok sama dengan 2, dengan ini volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan 225 pangkat meter sama dengan 2 meter pak. Alat-alat dan bahan untuk membuat adalah eskrim, spidol, cat cat air, spray, garis, pensil, bolpen, dan lem tembak. Kesimpulan adalah perbuatan miniatur dapat meningkatkan keterampilan siswa dan membantu mempelajari luas permukaan dan volume bangun secara nyata. Kelompok saya kelebihannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akan berpresentasi. Bit, Marvel, dan Cakra. Jangan. Latar belakang dari proyek sebelumnya kita harus tahu dulu dong komunikasi itu apa. Proses penyampaian dan pertukaran informasi antara individu atau entitas untuk memahami dan berbagi gagasan, pemikiran, dan pesan. Konteks proyek informatika tentang berbagi data melalui perangkat jaringan. Komunikasi memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pertukaran informasi antara pengguna dan dalam
Latar belakang yang pertama, pertumbuhan komputer dalam organisasi yang berkembang atau lingkungan yang membutuhkan konektivitas luas, kebutuhan untuk berbagi data secara efisien dan teratur melalui komputer, switch, dan access point menjadi penting. Informatika dapat dilakukan untuk memperluas dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan agar dapat menangani pertumbuhan ini. Kolaborasi dan produktivitas. Dalam lingkungan bisnis atau pendidikan, kolaborasi antar pengguna menjadi kunci penting untuk meningkatkan produktivitas. Berbagi data melalui perangkat komputer, switch, dan access point memungkinkan para pengguna untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerja sama-sama pada dokumen atau proyek yang sama secara real time. Mobilitas dan fleksibilitas dengan semakin berkembangnya penggunaan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Berbagai data melalui perangkat komputer dan akses poin dapat memberikan keuntungan mobilitas dan fleksibilitas. Pengguna dapat mengakses data dari mana saja dalam jaringan nirkabel dan berbagai informasi dengan mudah tanpa harus terhubung secara fisik ke jaringan kabel. Berbagi data melalui perangkat komputer dapat mengurangi dalam beberapa kasus dapat lebih proyek informatika dapat melibatkan penggunaan access point nirkabel untuk meningkatkan efisiensi. Data belakang dan latar belakang adalah kebutuhan untuk menjaga keamanan data bits dan akses point. Proyek informasi keamanan yang sesuai seperti data kuat dan perlindungan terhadap serangan yang dalam jaringan. Penyediaan layanan jaringan. Proyek informatika juga dapat muncul dari kebutuhan untuk menyediakan layanan jaringan kepada pengguna yang luas berbagi data melalui router, switch, dan access point. Memungkinkan penyedia layanan untuk menawarkan akses internet, aplikasi bisnis, atau layanan cloud kepada pengguna dengan cara efisien dan andal. Adalah produktivitas, fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi dalam berbagi data melalui perangkat dan switch access point. Ini yaitu yang pertama produktivitas dengan berbagi informasi, file, dokumen sehingga meningkatkan kolaborasi tim dan produktivitas kerja. Yang kedua, ada data. Jaringan yang terhubung pengguna dapat mengakses data secara cepat dan tepat waktu, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, efisiensi operasional yang lebih baik. Proyek mengoptimalkan penggunaan sumber dan meningkatkan efisiensi operasional. 4. Keamanan dan proyek ini melindungi data dari akses tidak sah yang dan fleksibilitas dalam pengembangan solusi. Proyek ini untuk berskala beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Yang keenam, peningkatan pengambilan keputusan dengan akses yang lebih baik ke data yang relevan. Proyek ini membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang didasari
informasi yang akurat dan terkini. Selanjutnya lingkup sebelum proyek ini kita harus tahu dulu lingkup dan batasan yang dalam proyek ini, yaitu pertama pada berbagi data melalui perangkat komputer dan akses point dalam jaringan lokal. Yang kedua, meliputi penggunaan switch dan akses point untuk mengelola lalu lintas dan memfasilitasi koneksi nirkabel. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan kolaborasi, produktivitas, fleksibilitas, dan data dalam konteks berbagi data. Lalu batasan yang pertama tidak mencakup infrastruktur jaringan yang lebih luas seperti jaringan area luas atau jaringan yang melibatkan perangkat jaringan lainnya seperti router. Batasan kedua tidak memasukkan aspek konfigurasi fisik perangkat jaringan seperti pemasangan kabel atau penempatan fisik perangkat. Batasan yang ketiga tidak melibatkan pengembangan perangkat keras baru atau modifikasi fisik perangkat yang ada. Yang keempat, tidak membahas aplikasi atau protokol khusus yang digunakan dalam berbagi data, tetapi lebih berfokus pada konsep dan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan proyek ini, yaitu yang pertama akses point dan switch. Sebelum perangkat jaringan, kita menyusun kabel. Yang pertama, siapkan kabel dengan potong kabel UTP dengan panjang yang dibutuhkan. Lalu bisa gunakan alat yang sekitar 2 cm lapisan pelindung kabel UTP. Lalu kita susun kabel sesuai urutan standar, yaitu orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Setelah itu pasang RJ45 pada ujung kabel UTP. Kita masuk yang pertama kita perangkat jaringan menggunakan kabel jaringan sesuai dengan desain jaringan yang diinginkan. Lalu kita konfigurasi pengaturan jaringan pada perangkat komputer dan perangkat jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Lalu kita setup FTP server. Pertama, install dan konfigurasi perangkat Luna FTP server pada salah satu perangkat komputer. Lalu kita mengatur izin akses pengguna dan direktori berbagi pada FTP server. Yang terakhir, kita pastikan konektivitas dan aksesibilitas FTP server melalui jaringan. Lalu kita setup FTP client. Bergantung dari sistem operasi klien, maka aplikasi FTP client juga bervariasi. Jika menggunakan laptop atau komputer, disarankan menggunakan FileZilla FTP client, terlepas dari sistem operasi yang digunakan. Jika perangkat memiliki sistem operasi Android, disarankan menggunakan OpenFTP client. Kalau menggunakan iOS atau iPad OS, menggunakan FTP Manager. Setelah itu kita tes dulu, menguji koneksi dan komunikasi antara perangkat komputer, switch, dan akses point untuk memastikan ketersediaan jaringan yang stabil.
B. Melakukan pengujian transfer data melalui FTP server untuk memastikan kemampuan berbagi data yang efektif dan efisien. Verifikasi data dan mengidentifikasi potensi masalah atau kerentanan yang mungkin terjadi.